Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Tokyo Revengers, yang dimana film ini diadopsi dari anime. So, film kali ini pasti seru untuk dibahas. Tokoh utama yang bernama Takemichi, dia kembali 10 tahun ke belakang demi menyelamatkan pacarnya yang mati. Dan dia harus berurusan dengan gangster paling ditakuti di Tokyo. So, langsung saja ke ceritanya. Let's go! Kisah dimulai dengan diperlihatkan orang yang susah bangun atau biasa disebut kebluk. Dia adalah Takemichi. Selain kebluk, dia juga melarat, sampai-sampai dia tidak punya makanan yang dia punya, hanya roti kering yang sudah bulukan. Takemichi bekerja menjadi kasir di minimarket yang ada di Tokyo. Dia selalu menonton berita kematian pacarnya. Dia sedih karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pembeli datang dan menegur si Take. Dia bilang lagi nonton bokop ya. Gak aneh, cepat cari cabai agar lepas dari perjaka, kata pembeli. Take hanya tersenyum. Karena sore, Take pun pulang bergegas ke stasiun kereta api. Sesampainya di stasiun, Take pun memikirkan omongan pembeli tadi. Apa salahnya masih perjaka? Apa maksudnya bilang gitu? Namun tiba-tiba, Take didorong seseorang yang tidak diketahui bengetnya. Take jatuh ke rel kereta api yang dimana kereta sudah dekat di benget Take. Seketika jiwa Take pindah ke masa lalu, yang dimana dia masih SMA. Take Herman melihat teman dekatnya. Take nyapa teman-temannya, tanpa curiga teman Take pun malah bercanda. Teman paling dekat Takemichi adalah Akun. Mereka pun pergi ke kelas. Namun di tengah jalan, Take melihat kaca untung, dan dia pun olohok melihat bangetnya sendiri. Take terkejut, kenapa nah aing jadi kieu oi? Teman Take mendorong dan memberitahu Take harus gelut sama kelas 2 yang menghina mereka. Mereka pun jalan menuju tempat gelutnya si Take dengan legeknya. Mereka menyeberangi zebra cross sambil merasa keren dan bercanda. Sesampainya di sana, yang datang malah kelas 3. Dia juga anggota gangster paling ditakuti di Tokyo, yaitu Tokyo Manji atau Toman. Dia adalah Kiyomasa. Kita sebut saja Iyo, biar SPJ, singkat padat jelas. Tanpa lama-lama, kelompok Iyo pun menghajar kelompok Take tanpa ampun sehingga babak belur. Kelompok Take pun disuruh sujud dan minta maaf. Kelompok Iyo pun pergi, namun Take yang kesal lalu bilang, Take pun pergi untuk pulang. Di tengah jalan dia pun ingat bahwa pacarnya masih hidup di tahun ini. Kemudian Take mengunjungi kos-kosan pacarnya, yang dimana dia ragu-ragu untuk mengetuk pintu karena sudah malam. Ketika Take mau pulang, namun pacarnya manggil, bukan dari dalam, tapi dia baru pulang sekolah. Dia adalah Hinata Tachibana. Kita sebut saja Hina. Take pun kembali olohok dan agak nangis karena di dunianya Hina telah mati. Lalu Hina membawa Take ke bawah dan mengobati lukanya si Take yang habis dipukuli. Take memberitahu Hina bahwa dia 10 tahun lagi bakal mati bersama adiknya. Aku lemah, kata Take, gak bisa cegah itu. Lalu Hina memegang pipinya si Take sambil bilang, gak apa-apa 10 tahun lagi aku mati, tapi selama itu kita masih bersama. Kenapa kamu mau pacaran sama aku, kata Take. Hina cuma senyum dan masuk ke dalam. Scene berpindah di mana Take nggak sengaja bertemu adiknya Hina, yaitu Naoto, di taman. Dengan serius Take memperingatkan bahwa dia sama kakaknya bakal mati 10 tahun lagi. Kamu harus jaga Hina, tepatnya 1 Juli. Lalu Take pun menjabat tangan Naoto, dan tiba-tiba jiwa Take kembali lagi ke tubuhnya. Take mengira dia sudah mati, namun dia diselamatkan detektif. Dia adalah Naoto. Take telah melintasi waktu. Naoto yang harusnya sudah mati namun masih hidup dan menyelamatkan Take dari rel kereta. Naoto percaya omongan si Take karena bangetna anu serius. Terus nah si Hina teu salamet sambil ngegas. Alhasil Take dibanting Naoto ke tiang dan berkata, "Gue sudah sering mengingatkan kakak gue, namun dia tidak percaya." Pindah ke orang yang sedang dipukuli oleh orang penting di Toman, yakni Kisaki Teta. Dan ternyata pesuruh Teta yang mendorong Take ke rel kereta. Lanjut ke Naoto yang memberitahu pemimpin dan wakil Toman kepada Take. Ini adalah pemimpin Toman, Sano Manjiro, biasa disebut Maiki. Dan yang satu lagi Kisaki Teta. Take pun takut dan berpikir buat kabur, namun Naoto menariknya hingga jatuh.
dan dia minta tolong buat ngelakuin misi agar kakaknya bisa selamat. Akhirnya Take pun setuju kembali ke masa lalu agar bisa menyelamatkan pacarnya. Dengan penuh keyakinan, Take pun menjabat tangan Naoto. Setibanya di masa lalu, dia sedang berada di acaranya Shio, yaitu sabung orang di mana orang lemah dipaksa melawan orang kuat, yaitu timnya Shio. Shio manggil Takuya untuk digelutkan bersama teman Shio. Akun pun jengkel dan berniat membunuh Shio. Namun Take yang sudah tahu bahwa Akun akan membunuh Shio segera mencegahnya. Take pun berteriak dan menantang Shio 1 lawan 1. Shio setuju dan terjadilah gelut yang gak seimbang antara Take dan Shio. Perut Take dibogem, rambut dia dirombak, muka Take diacak-acak. Gak habis-habisnya Shio terus memukuli Take yang gak bisa melawan dan hanya bisa menerima serangannya. Muka Take yang sudah acak-acakan namun dia masih kuat dan terbayang wajah si Hina memberi semangat. Take bangkit sampai Shio gentar dan membawa tongkat untuk menghabisi Take. Namun tak lama kemudian datang 2 orang. Dia adalah pemimpin dan wakil pemimpin dari Toman yang sangat ditakuti. Dia adalah Maiki dan Draken. Kemudian Draken menendang Iyo karena dia bikin malu Toman. Gelut kok pakai barang. Lalu Maiki nyamperin Take. Take takut sampai terjatuh. Maiki menyukai sikap Take yang berani walau tahu dirinya lemah. Maiki pun ngajak berteman. Lalu Maiki pun bertanya siapa yang bertanggung jawab dan mereka semua menunjuk ke Iyo. Lalu Iyo dibogem dengan kakinya. Mereka pun pergi. Scene berpindah di mana Take dan Hina yang pergi ke festival kembang api dan menikmatinya di malam hari. Hina sangat happy, tergambar dari senyumannya yang sangat manis, hingga Take pun meleleh dan salty. Take yang ingin memegang tangan Hina, malah memegang tangan Naoto karena Hina sudah maju. Lanjut, Maiki dan Draken yang datang ke sekolah Take menjemputnya untuk main. Namun anak sekolah Take menghalangi karena beda sekolah dan alhasil mereka dihajar Maiki sama Draken. Setelah sampai di lobi, tiba-tiba Hina datang dan menampar Maiki, lalu menarik tangan Take. Draken gak terima dan menarik balik tangan Hina. Take melihat tangan Hina yang gemeteran, dan Take pun melepaskan tangan Draken dari Hina. Tangan lu juga gemeteran, kata Maiki sambil maju. Memangnya kenapa? Kata Take sambil menatap tajam Maiki. Oh, kukira bisa berteman, kata Maiki. Lu mau mati dengan cara apa, ha? Ketika mau dipukul, ternyata Take hanya disentil dan berkata, bercanda deh. Draken ketawa kenceng banget. Maiki tidak akan memukul wanita ataupun orang lemah. Akhirnya Hina pun minta maaf karena mengira mereka musuhnya Take. Lanjut, mereka pun jalan-jalan menggunakan sepeda. Alasan Maiki suka ke Take karena dia mirip dengan kakaknya. Maiki bercerita bahwa di zamannya geng motor tidak dianggap remeh seperti sekarang. Dan Maiki mempunyai harapan untuk Toman yaitu solid. Lanjut ke acara pertemuannya Toman yang dimana Take tidak diterima oleh anggota Toman. Tak lama kemudian Draken dan Maiki pun datang. Karena ada masalah, Draken pun mengusir Iyo dari Toman. Iyo pun pergi dengan penuh dendam. Rapat pun dimulai, anggota Toman pun langsung hening. Rapat ini membahas gangster yang telah menyayuri sahabatnya Shippa. Gangster tersebut bernama Mobius. Shippa Chin ini adalah divisi kedua dari Toman. Setelah diputuskan, Toman pun akan melawan Mobius. Rapat pun selesai dan petinggi Toman pun pergi. Lanjut, Iyo yang akan dimanfaatkan oleh Kisaki Teta untuk membunuh si Draken. Dia adalah orang yang paling licik. Pindah ke Take yang sudah balik ke tubuh aslinya. Dia menolak untuk membunuh Maiki. Naoto tidak terima dan menyeretnya ke tembok. Take pun menjelaskan siapa Maiki. Maiki orang baik, dia tidak memukul saat Hina menamparnya. Dan tujuan untuk Toman pun berbeda dengan teman sekarang. Kemudian Naoto pun melihat orang-orang penting di Toman. Take pun kaget melihat Akun bisa jadi petinggi Toman. Harusnya dia dipenjara, kata Naoto, karena membunuh si Iyo. Namun Take bilang dia telah mencegahnya. Dan sejarah pun berubah. Lanjut, Take yang mendatangi kediamannya si Akun yang disambut oleh belasan pemersatu bangsa. Pengawal pun datang untuk menjemput Take dan mengantarkannya ke ruang VIP. Dan Akun pun sudah menunggu di sana. Setelah sampainya di ruang VIP,
Takeolohok melihat penampilannya si Akun yang jauh berbeda dari impiannya. Take pun dibawa oleh Akun ke lantai paling atas. Akun pun mengakui bahwa yang mendorong Take ke rel kereta api adalah Akun sendiri. Take pun tidak percaya. Walau dia termasuk petinggi Toman, namun dia hanya budaknya Kisaki Teta yang licik. Gue tidak bisa menolak karena kengeriannya. Dan Take pun memaafkan si Akun. Akun pun naik ke atas dinding lalu berdiri. Akun mengetahui bahwa Takemichi bisa kembali ke masa lalu dan berkata selamatkan semuanya. Wahai pahlawan cengeng, Akun pun melompat dan bunuh diri. Take sangat kehilangan dan Naoto pun membawa makanan. Take pun siap untuk berjuang kembali ke masa lalu demi orang-orang yang dicintainya. Naoto yang senang refleks memegang tangan Take. Take pun kembali ke masa lalu tanpa rencana. Di sana Take memeluk Akun sangat erat sampai jatuh dari sepeda. Take pun pergi ke tempat Naoto untuk balik lagi ke masa depan untuk meminta rencana. Namun Naoto tidak ada karena lagi study tour ke Hawaii. Akhirnya Take pun mengikuti Draken dan Maiki yang menuju ke rumah sakit. Mereka menjenguk pacar sahabatnya Shifa tadi, kemudian bapaknya datang. Draken pun menundukkan kepalanya, lalu menarik Maiki untuk menundukkan kepalanya juga. Kemudian mereka berdua meminta maaf ke bapak itu. Setelah bapak itu pergi, Draken pun menasehati si Maiki. Dan Maiki pun nurut. Draken pun yakin bahwa Draken adalah hati Maiki. Lanjut ke tempat perangnya, Toman dan Mobius. Draken meminta untuk membatalkan, namun mereka sudah tiba. Ini adalah gelutnya si Pacin dan si Osanai. Dia adalah pemimpinnya Mobius. Kekuatan Osanai yang lebih unggul, hingga dia pun dihajar habis-habisan. Semua kekuatan Osanai tergantung dari tangannya yang sangat kuat, sampai mengeluarkan tinju Mobiusnya. Sampai Osanai pun menjatuhkan Pacin. Lanjut, Maiki yang maju. Maiki mengeluarkan tendangan pelontarnya. Kurang dari 5 detik dia menjatuhkan si Osanai. Osanai pun ingin menusuk Maiki namun dihalangi oleh Draken. Draken pun marah dan menghajar Osanai. Draken menghajar habis-habisan sampai Osanai tidak sadarkan diri. Anggota Mobius pun hanya berdiri dan menonton, tidak bisa membantunya. Kemudian mereka pun pulang. Kisaki pun menyusun rencana untuk mengeroyok Draken dan dia merekrut si Iyo. Lanjut, Take yang sedang jalan-jalan bersama si Hina di festival Masashi. Take pun melihat anggota Mobius. Draken sedang menunggu Maiki, sedangkan Maiki juga sedang menunggu Draken. Mereka dibuat terpisah karena rencana si Kisaki. Pindah si Iyo yang terlihat sedang memakai baju Mobius. Mereka pun membawakan Iyo pisau. Take yang mengikuti akhirnya ketahuan oleh anggota Mobius dan disiksalah dia. Draken didatangi oleh segerombolan Mobius dan dipukul. Maiki yang curiga langsung saja menyusul ke tempatnya si Draken. Kemudian Maiki terbayang omongannya si Take bahwa akan ada yang mati. Draken dibawa ke suatu ruangan, di sana dia bakal dibinasakan Mobius. Dia dikeroyok habis-habisan, namun Draken pun tidak tinggal diam. Dia melawan mereka dengan rasa percaya diri dan tanpa takut. Di sisi lain si Take juga dikeroyok orang Mobius. Dia tidak bisa melawan, dia pasrah dan sampai akhirnya dia diikat pakai lakban. Tak lama kemudian Hina pun datang untuk membantu si Take, namun dia malah menghindar karena malu tidak bisa apa-apa. Seandainya aku Maiki, seandainya aku Draken, gak bakal seperti ini, kata si Take. Hina pun memegang wajah si Take lalu menciumnya. Lalu Hina berkata, kamu emang bukan Bang Maiki ataupun Bang Draken, tapi kamu Takemichi. Kamu punya hati yang kuat, yang peduli, itu yang kusukai dari kamu. Akhirnya Hina melepaskan ikatannya dan Take pun pergi untuk menyelamatkan si Draken yang akan ditusuk Iyo. Hina pun berkata, lanjut, Draken yang sudah kelelahan karena jumlah Mobius yang sangat banyak dan Maiki serta anggota Toman pun sudah sampai. Dan terjadilah pertempuran. Anggota Mobius ini sudah pada dewasa, sedangkan anggota Toman masih anak sekolah. Namun Toman tidak kalah hebatnya, karena sikap solid di antara anggota membuat Toman menjadi kuat. Mereka semua mengerahkan semua tenaganya untuk memenangkan pertempuran ini. Yang salutnya mereka hanya memakai tangan kosong. Pemimpin Mobius hanya menonton pertempuran ini sambil senyum-senyum.
Lanjut Mikey yang gaya gerutnya begitu santuy, tapi tetap berdemik menghajar Mobius. Kekuatan Mikey terletak di tendangannya, disebut tendangan pelontar. Lanjut Take yang sudah sampai di tempat tempur langsung mencari keberadaan Draken. Dan di sana Take menyaksikan langsung Draken ditusuk si Iyo dengan pisau yang diberikan anggota Mobius. Take berteriak sampai petinggi Toman pun fokus ke Draken. Namun karena sedang tempur, mereka tidak bisa nyamperin si Draken. Take berteriak lagi bahwa Draken masih hidup, dan Mikey pun mempercayakan Draken ke si Take untuk dibawa ke rumah sakit. Teman si Take pun ikutan membantu. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, dia dihadang si Iyo yang masih dendam sama si Draken. Take pun menundukkan si Draken dan bersiap melawan si Iyo. Take pun maju yang dimana dia anak SMA namun jiwa dewasa. Ketika si Iyo mau menghajar Draken, Take memukul wajah si Iyo untuk pertama kalinya. Sampai-sampai si Iyo mimisan. Si Iyo pun tidak tinggal diam membalas Take, memukulnya dan menendangnya. Take dijambak lalu dibenturkannya ke ring. Si Iyo memukul keras si Take dengan pasti. Dari segi apapun jelas si Iyo menang. Namun detik-detik terakhir dia membuat kesalahan. Si Iyo terbentur dan Take naik ke punggungnya lalu mencekiknya dengan sekuat tenaga sampai dia tumbang. Dan akhirnya Takemichi yang menang. Di sisi lain Toman pun memenangkan pertempuran. Semua orang tergeletak kecuali Mikey. Pindah anggota Toman pun menunggu hasil si Draken dioperasi. Dan hasil operasinya berjalan lancar. Misi Take pun selesai. Dan akhirnya Take pun pulang ke masa depan, yang dimana takdirnya akan segera berubah. Dia berlari sekuat tenaga menuju kos-kosannya si Hina, sampai-sampai tidak menyadari bahwa yang di sampingnya itu Akun. Takdir pun berubah yang dimana ditandai dengan tato Mikey pun hilang. Mikey pun sampai di kos-kosannya Hinata. Dia memanggil-manggil Naoto dan menanyakan Hina di mana. Dan yang membuka pintu, dia adalah Hina. Pertama kalinya dia melihat di tahun 2020. Dan alur cerita film Tokyo Revenger pun selesai. Terima kasih sudah menonton.